Kita langsung ke Mas Reza Indragiri. Kalau tadi mendengar penjelasan dari pihak kepolisian mengenai sejauh ini ada hasil bahwa dalam organ tubuhnya tidak lagi ditemukan sisa-sisa makanan, kemudian kondisi jasadnya yang telentang dan mengering. Apa Mas Reza yang bisa dianalisa dari temuan-temuan sementara itu? Pertama, mari kita bicara tentang sebab musabab kenapa orang meninggal dunia. Penyebab kematian itu bisa dipilah ke dalam 4 kategori. NASH. N yang pertama natural, berarti seseorang meninggal karena faktor alami. Karena sakit, karena usia tua, faktor-faktor alami yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Yang kedua adalah A, accident, kecelakaan. Jatuh, tersengat listrik, itu adalah contoh-contoh kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Yang ketiga adalah suicide alias bunuh diri. Dan yang keempat adalah H, homicide atau akibat pembunuhan. Persoalannya adalah karena dalam peristiwa ini ada 4 orang yang meninggal dunia, maka kita sesungguhnya tidak bisa menarik simpulan tunggal bahwa ada satu faktor yang berlaku sebagai penyebab kematian seluruh jenazah tersebut. Dengan kata lain, konsekuensinya adalah pihak kepolisian tetap harus memilah satu persatu untuk memastikan jenazah A meninggal karena apa, jenazah B karena apa, dan seterusnya. Karena tidak tertutup kemungkinan dari 4 orang tersebut ada faktor kematian yang sifatnya kombinasi. Misalnya, ada satu orang yang meracuni anggota keluarganya, kemudian orang tersebut menghabisi dirinya. Maka dalam satu peristiwa ini kita ketahui ada 2 penyebab, yaitu homicide, pembunuhan, dan suicide, bunuh diri. Nah, ini yang harus dipilah. Kalau misalnya dikaitkan dengan kelaparan misalnya, menurut saya penjelasan tentang perut kosong kah itu, kelaparan kah itu, tidak ada sisa makanan kah itu, menurut saya tetap belum menjelaskan sesungguhnya apa penyebab kematian 4 orang tersebut. Contohnya, apakah kelaparan atau perut kosong itu memang pilihan dari 4 orang tersebut? 4 orang tersebut secara sengaja memutuskan untuk tidak makan berhari-hari. Kalau itu menjadi pilihan mereka, maka bisa kita bayangkan ini adalah suicide alias bunuh diri. Tapi kalau misalnya mungkin karena mereka mengalami demensia, mengalami gangguan kejiwaan tertentu yang menyebabkan mereka tidak bisa berpikir secara jernih sehingga tidak bisa mencari makanan, maka barangkali ini penyebabnya adalah natural, alami. Tapi sebaliknya, kalau ada satu pihak misalnya yang memaksa pihak lain untuk tidak makan berhari-hari, tidak memasok makanan secara sengaja selama sekian lama kepada anggota keluarganya, maka ini justru pembunuhan alias homicide. Itu sebabnya tadi saya katakan, penjelasan tentang perut kosong pun menurut saya belum mencapai titik akhir, belum mencapai tanda titik. Tetap harus dipastikan N atau A atau S atau H. Penyebab kematian itu sifatnya alami, kecelakaan, bunuh diri, ataukah akibat pembunuhan. Oke, Mas Reza, tapi ada satu juga fakta tadi yang disampaikan bahwa kondisi jenazah ini ditemukan berbeda. 3 kalau tidak salah atau 2 kalau tidak salah dalam kondisi kering. Sementara yang lainnya dalam kondisi yang relatif tidak kering. Apakah ini sesuatu yang juga mungkin bisa membantu untuk menunjukkan sebetulnya apa penyebab kematian? Saya tidak bisa membayangkan kondisi kering dan kondisi agak kering itu seperti apa ya. Tapi kalaulah kita asumsikan, kita bermain-main dengan asumsi, maka boleh jadi ada anggota keluarga yang meninggal lebih dulu, beberapa waktu sebelumnya, baru disusul kematian anggota keluarga berikutnya. Dengan kata lain, 4 orang ini meninggal dunia tidak dalam waktu yang sama, tidak dalam waktu yang berdekatan. Indikatornya adalah tadi, sebagaimana dikatakan, ada kondisi jenazah yang sudah kering, ada yang agak kering. Jadi menunjukkan seolah-olah bahwa dari sisi waktu mereka tidak meninggal pada waktu yang bersamaan. Tapi tetap, apakah mereka meninggal pada waktu yang sama, pada waktu yang berdekatan, atau pada waktu yang berjauhan, tetap perlu dipastikan penyebabnya apa. Natural, accident, suicide, atau homicide. Mas Reza, kemudian dari faktor ini juga Mas, dari penjelasan kepolisian, karakter jenazah ini, karakter almarhum jarang bersosialisasi. Oke, kemudian posisi rumahnya juga tertutup rapat. Apakah ini bisa jadi salah satu hal yang menentukan indikasi-indikasi mengarah penyebab kematian ini, Mas Reza? Apalagi kalau kita lihat bentuk pagar di perumahan sekitar situ ya, yang sangat tinggi menutup rapat permukaan rumah. Yang paling definitif adalah bisa kita katakan mereka ini lambat ditemukan. Saya belum bisa membangun asumsi apapun terkait dengan keengganan bersosialisasi dengan penyebab kematian. Saya belum bisa berspekulasi tentang itu.
Tapi bahwa pagar yang sedemikian tinggi, keinginan mereka untuk bersosialisasi, itulah yang menyebabkan mengapa mereka terlambat ditemukan oleh warga, terlambat ditemukan oleh pihak kepolisian. Saya baru berpikir sedemikian rupa. Tapi kita acap kali menjadikan keengganan bersosialisasi itu sebagai masalah, penyebab mengapa terjadi situasi yang sedemikian mengenaskan. Tidak tertutup kemungkinan kita harus memandang bahwa keengganan bersosialisasi itu merupakan akibat. Akibat apa? Sekali lagi, mari kita bicara bentuk pagar di perumahan itu. Jadi pertanyaan, kenapa pagarnya harus setinggi itu? Apakah warga atau sebagian warga merasa kampung mereka bukanlah kampung yang aman? Kalau mereka merasa kampung mereka bukanlah kampung yang aman, di situ rawan kejahatan, maka menurut saya masuk akal juga kalau kemudian warga memilih untuk enggan bersosialisasi, enggan untuk membuka pagar terlalu sering, enggan untuk memasang atau membangun pagar yang ukurannya rendah. Tidak. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa tanda petik mengkambing hitamkan secara serta-merta bahwa warga yang enggan bersosialisasi sebagai masalah. Tapi boleh jadi merupakan cara adaptasi yang bersangkutan terhadap situasi yang justru bermasalah. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza sudah berbagi informasi bersama Terima kami di kasih. program Kabar Petang. Selamat petang. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.